Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Latif Eskom MT yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi respon sistem dari mata kuliah Sistem Kontrol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlina, NIM 23 4911 0036 dari program studi Teknik Mekatronika TM. Lanjut, ini saya akan share untuk materi tentang apa itu respon sistem. Nah, di sini respon sistem adalah suatu reaksi atau perilaku dari sistem ketika diberikan sinyal masukan atau biasa disebut dengan input. Nah, di sini respon ini menggambarkan bagaimana sih sistem mencapai kondisi stabil atau memenuhi target yang diinginkan. Nah, sini juga ada tipe respon sistem. Nah, untuk tipe respon sistem sini ada dua, respon transient, respon steady state. Untuk bagian dari respon transient ini, respon sistem yang berlangsung sementara setelah input diberikan, sebelum mencapai kondisi stabil. Nah, di sini kan respon transient itu berarti suatu respon yang diberikan pada masukan input dan nanti hasilnya itu hanya sementara sebelum mencapai waktu yang stabil. Contohnya waktu naik atau disebut dengan rise time, waktu penyelesaian, setting time, dan overshoot. Yang kedua itu ada respon steady state. Nah, untuk respon steady state di sini adalah respon akhir sistem setelah keadaan stabil tercapai. Nah, untuk contohnya itu ada kesalahan steady state, yaitu steady state error. Nah, di sini juga ada jenis-jenis berdasarkan pengendalian ya. Nah, untuk yang pertama itu sistem kalang terbuka. Nah, untuk sistem kalang terbuka itu adalah sistem tanpa umpan balik, di mana output tidak digunakan untuk mempengaruhi input. Berarti di sini itu dari masukan langsung diproses, terus output. Tidak ada umpan balik dari output ke input lagi gitu. Jadi untuk yang sistem kalang terbuka juga balikannya dari kalang tertutup, yaitu sistem dengan umpan balik, di mana output dibandingkan dengan input untuk menyesuaikan respon. Itu. Nah, di sini juga ada gambaran dari respon sistem kalangan terbuka. Nah, di sini saya kasih penjelasan sedikit untuk respon terbuka. Di sini kan saya kasih input yaitu sebuah tegangan yang plane-nya itu saya berikan contoh motor DC. Nah, di sini kan tegangan nanti akan mengirimkan tegangan kepada motor DC supaya motor DC itu bisa berputar. Nah, di sini outputnya untuk sistem responnya itu mendapatkan kecepatan sudut. Gitu. Di sini juga ada grafiknya. Nah, untuk grafik di sini itu respon sistem untuk kalangan terbuka juga ada. Ketika saya memberikan nilai masukan kepada motor DC, yang dimana motor DC itu saya kasih tegangan dari tegangan 0, nanti akan mengalami kenaikan, entah itu langsung stabil atau enggak. Tapi di sini osilasinya itu menurut saya itu di sini mengalami steady state, cuman karena steady state-nya error, jadi sudahnya error pasti akan stabil di sini. Stabilnya ada di sini, tapi waktunya itu di di sini kan belum ada waktu ya. Kita coba gambarkan waktu. Hmm, Stop share. Demo, ada ya. Tapi yang kau di mana sih dulu? Tapi oh di sini ada ternyata. Nah, di sini kan saya kasih tegangan ya. Tegangan itu nanti akan mengalami
apa ya, sinyal di mana sinyal ini akan naik. Setelah itu ini yang naik ini kan yang melewati dari garis steady state ini disebut overshoot. Di mana overshoot ini artinya itu melewati steady state. Oscillasi yang melewati steady state gitu. Jadi di sini tuh belum mengalami kestabilan karena eh, apa ya, kalau stabil itu pasti jaraknya itu lurus sini. Maksudnya osilasinya di sini lurus. Gitu. Lanjut, sini tuh kan saya kasih untuk yang koordinat X ini saya kasih namanya waktu. Yang di sini adalah outputnya. Nanti kan kalau misalnya saya ada puncak stabilan itu pada waktu keberapa gitu kan. Jadi di sini tuh nanti akan ada yang namanya waktu, tulis dulu. Waktu di mana waktu ini nanti akan mencapai kestabilan pada waktu keberapa. Nah, sini kan ada lurus ya pada steady state. Berarti di sini waktunya lurus. Kita coba kasih waktu di sini kasih 1, sini 3, sini 4, dan di sini kita kasih 10. Ini 10. Nah, berarti di sini kalau ditanya berapa sih puncak kestabilan dari sinyal yang didapatkan pada apa, tegangan yang didapatkan pada motor DC untuk menghasilkan kecepatan sudut pada waktu ke-10. Tuh, hapus dulu. Hapus dulu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada respon sistem kalangan tertutup. Di sini juga kebalikannya sih, tapi di sini kalau yang kalangan tertutup di sini tuh yaitu ada masukan, di mana masukan ini akan diproses oleh controller. Kalau sudah, berarti langsung ke elemen kontrol akhir. Nah, di sini tuh akan diproses lagi. Apa sih masukan berapa yang input masukan kepada controller dan dari controller ke elemen kontrol akhir. Nah, yang sudahnya dari elemen kontrol akhir ini nanti akan diproses oleh proses yang di sini dan menghasilkan keluaran, yaitu outputnya. Sedangkan dari keluaran ini, jika keluarannya tidak sesuai dengan masukan, maka dari keluaran ini akan balik ke sensor transmitter. Nah, dari sensor transmitter ini akan mengkoreksi eh, apa ya itu, apa, masukan sama nggak masukan sama keluaran gitu. Jadinya nanti kalau misalnya keluarannya nggak sama dengan masukan, berarti sensor transmitter ini akan mengirim lagi ke controller dan elemen kontrol akhir sampai proses terus keluaran sampai selesai. Tuh, nah untuk di sini penjelasannya itu masukan sebagai referensi atau set pointnya. Nah, untuk kontrolernya itu sebagai umpan baliknya. Jadi untuk untuk menghasilkan aksi apa ya, eh, memeriksa gitu. Sedangkan elemen kontrol akhirnya itu untuk memengaruhi berdasarkan sinyal kontrol dari kontrolernya. Dan untuk prosesnya itu pengendaliannya suhu. Untuk keluarannya juga sama. Keluarnya itu tadi sudah dijelaskan bahwa keluarannya yaitu hasil dari proses. Kalau misalnya keluarnya nggak sama, berarti nanti akan dikembalikan ke sensor transmitter, terus lanjut ke controller. Baik, terima kasih yang sudah eh, menjelaskan. Saya menjelaskan. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.